Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ardian Pramesti, NIM 20020567071, kelas Ilmu Hukum C1, akan menganalisis mengenai Omnibus Law RUU Cipta Kerja. Omnibus Law diambil dari kata omnibus dan law. Omnibus itu sendiri berasal dari kata omnis dalam bahasa Latin yang bermakna semua atau banyak. Sedangkan makna law adalah hukum, sehingga dapat disimpulkan bahwa Omnibus Law adalah hukum yang mengatur semua hal dalam satu bidang. Dalam konteks ini, para ahli hukum sering membuat istilah Omnibus Law sebagai undang-undang payung. Pada konteks RUU Cipta Kerja, problematika yang ada di dalamnya memang begitu kompleks. Ini dikarenakan RUU Cipta Kerja berusaha untuk menghapus dan mengubah beberapa regulasi seperti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial, dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial, menjadi satu bentuk peraturan yang selaras dengan visi penciptaan lapangan kerja yang masif hingga beberapa tahun ke depan. Pembahasan klaster ketenagakerjaan ini menyoroti permasalahan yang terdapat pada pasal 89 yang mengatur mengenai pemberian uang, pesangon, dan uang penghargaan bagi pekerja yang di PHK. Pada pasal 89 ayat 1, ketentuan ini mengubah ketentuan pasal 156 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi, dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima. Kemudian redaksi ini diganti menjadi, dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha wajib membayar uang pesangon atau uang penghargaan masa kerja. Ketentuan ini merupakan penurunan kesejahteraan buruh yang menghilangkan ketentuan uang penggantian yang seharusnya diterima oleh pekerja. Ketentuan uang penggantian yang seharusnya diterima tersebut seperti pertama, cuti tahunan yang belum gugur. Kedua, biaya atau ongkos pulang untuk pekerja dan keluarganya ke tempat di mana pekerja itu diterima. Ketiga, pergantian perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan 15% dari uang pesangon atau uang penghargaan masa kerja bagi yang memenuhi syarat. Keempat, hal lain yang ditetapkan perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Kemudian, pada ayat 3 pasal 89 RUU Cipta Kerja juga merubah ketentuan di dalam pasal 156 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang lebih spesifik. Perubahan tersebut ada pada huruf G dan yang ada pada Undang-Undang Ketenagakerjaan dihapuskan pada RUU Cipta Kerja. Perubahan yang terjadi ini dari segi tujuan adanya hukum tidaklah memberikan sebuah kemanfaatan atau kebahagiaan bagi para pekerja. Namun, di sisi lain,
Adanya RUU ini memberikan sebuah keadilan antara kaum pekerja dengan pelaku usaha. Ini dikarenakan penghapusan huruf G dan H ayat 3. Pasal 156 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan dihapusnya ketentuan uang pergantian yang seharusnya diterima tidak serta-merta merugikan kaum buruh secara signifikan. Namun pemerintah mencoba memberikan sebuah stimulus agar investor mau menanamkan modalnya dengan sedikit memberikan kelonggaran terhadap perusahaan untuk meniadakan beberapa kewajiban yang telah tertulis di dalam pasal 89 RUU Cipta Kerja. Sebenarnya, langkah tersebut menurut penulis merupakan bentuk upaya pemerintah dalam membangun perekonomian di Indonesia sehingga mewujudkan kesejahteraan sosial. Namun, yang menjadi penghalang adalah seringkali buruh selalu menuntut hak-haknya secara berlebih, sehingga terkadang membuat beberapa investor atau pelaku usaha enggan membuka peluang usaha di Indonesia. Dari segi teori, substansi pada pasal 89 angka 45 RUU Cipta Kerja ini kurang memberikan sisi kemanfaatan kepada para buruh, sehingga menyebabkan banyak para buruh menolak adanya RUU tersebut. Sudah seharusnya adanya sebuah hukum harus memberikan rasa manfaat kepada masyarakat pada umumnya. Ini dikarenakan tugas hukum adalah memelihara kebaikan dan mencegah kejahatan, menurut Jeremy Bentham. Mengganggu hukum pertama-tama harus dapat memberikan kebahagiaan. Menganggap hukum pertama-tama harus dapat memberikan kebahagiaan kepada individu-individu. Masyarakat pada umumnya mengharapkan sebuah manfaat dalam pelaksanaan hukum. Hukum hadir di masyarakat harus mampu memberikan sebuah manfaat atau kegunaan. Jangan sampai ketika hukum dilaksanakan malah menimbulkan sebuah keresahan di dalam masyarakat itu sendiri. Meskipun telah diatur UU 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, namun kenyataannya para buruh yang masih sering menderita dengan adanya tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh perusahaan. Adanya RUU Cipta Kerja ini seharusnya menjadi jalan penengah antara kepentingan para buruh dan pengusaha. Ketika sudah terjadi relasi yang harmonis antara buruh dan pengusaha, maka situasi dan kondisi di suatu perusahaan akan stabil dan secara otomatis akan berdampak pada produktifnya sebuah perusahaan yang berimplikasi kepada naiknya harga saham. Kemudian menarik minat investor untuk menanamkan sahamnya di Indonesia. Pada intinya, RUU Cipta Kerja ini merupakan regulasi yang digunakan sebagai alat oleh pemerintah untuk membangun perekonomian Indonesia menjadi lebih baik. Namun seharusnya secara substansi pemerintah dan DPR jangan sampai melupakan kepentingan dari para buruh yang notabene adalah rakyat kita sendiri. Namun di sisi lain juga harus ada cara lain agar mampu menarik minat investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia tanpa harus mengorbankan kepentingan masyarakat. Demikian analisis dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.